Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tak sabar debut Timnas, JIZ tampil moncer di klubnya. Tak panggil pemain berkualitas, Indra Syafri beber alasannya. Vietnam sesumbar sanggup hadapi supporter Timnas di GBK. Ivar Jenner jadi MVP di Eredivisie sebelum pulang ke Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sepekan jelang laga kontra Vietnam, bek Timnas Indonesia Justin Hubner menegaskan tidak ingin mengecewakan pendukung tim Merah Putih di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 21 Maret mendatang. Hubner mengatakan banyak supporter Indonesia yang akan menyaksikan skuad Garuda menjamu The Golden Star Warriors, sehingga ia bersama rekan-rekan akan berjuang dan melakukan segalanya untuk para pendukungnya menginginkan kemenangan. Ia menambahkan, timnas tentunya sangat membutuhkan dukungan dari semua masyarakat Indonesia hingga bisa mencapai hasil yang membanggakan. Usai diumumkan bergabung dengan klub Liga Jepang Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Premier Inggris Wolverhampton Wanderers, semangatnya untuk membela lambang Garuda di dada patut diacungi jempol. Ia masuk dalam daftar pemain dan bertekad membawa kemenangan untuk pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, PSSI menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai home base Timnas Indonesia untuk laga kontra Vietnam pada 21 Maret mendatang. Hal ini pun disorot oleh striker andalan Vietnam Nguyen Tin Linh yang mengaku pertandingan jumpa Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal berjalan sulit. Secara atmosfer, GBK memiliki kapasitas 2 kali lipat dari Stadion Nasional Mai Ding yang menjadi markas Vietnam saat laga tandang nanti. Tin Linh menyebut suhu udara dan jumlah supporter yang akan memadati GBK bakal membuatnya keder. Apalagi dirinya juga harus bersiap dengan gaya main Timnas Indonesia yang tak bersahabat untuk timnya. Meski begitu, striker 27 tahun tersebut sudah siap dengan ujian berat di GBK. Nguyen Tin Linh sudah sesumbar bahwa Vietnam sanggup membuat kejutan di hadapan 80.000 supporter Timnas Indonesia yang memadati GBK. Menarik dinanti apa kejutan yang bakal diberikan sang striker andalan Philip Droschi tersebut. Pasca tak lagi mendapatkan panggilan untuk bergabung ke Timnas Indonesia, Stefano Lillipali beberapa waktu lalu mengungkap bahwa kini tak lagi fokus untuk mengejar tempat di Timnas Indonesia. Ia lebih memilih untuk fokus memberikan penampilan terbaiknya untuk Borneo FC, klub yang dibelanya saat ini. Seolah ingin membuktikan kalimat yang pernah terlontar dari mulutnya, mantan pemain Al Mercy tersebut kembali menunjukkan performa gemilangnya di penampilan terbarunya. Ia sukses memberikan asis manja yang dilepaskannya pada menit ke-59 dan membuat Philip Cadenasi menciptakan satu-satunya gol pada pertandingan tersebut sekaligus membawa tim tamu pulang dengan raihan 3 poin dari PSS Sleman. Dengan tambahan 1 asis di laga melawan PSS Sleman, Stefano Lillipali kini semakin mempercantik catatan statistiknya di Liga 1. Menyadur laman transfermarket.com, Lillipali kini telah mengoleksi 11 gol dan 17 asis dari 29 pertandingan yang dijalaninya musim ini. Sebuah catatan yang tentunya masih menjadi yang terbaik di antara para pemain yang mentas di kompetisi dalam negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku masih akan mengupayakan 2 pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, yakni Ragnar Aratbangun dan Tom Haye untuk bisa tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Vietnam nanti. Diketahui kedua pemain naturalisasi yakni Tom Haye dan Ragnar Aratbangun sebenarnya telah menandatangani kontrak pada Rabu 13 Maret lalu di Jakarta, serta berencana melakukan pengambilan sumpah WNI. Namun karena tahap pemberkasan belum selesai 100%, sehingga rencana tersebut belum terlaksana. Hal ini membuat kedua pemain tersebut harus menjadwalkan ulang prosedur pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia pada pekan depan. PSSI tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi keduanya agar keduanya bisa tampil dalam laga tandang di Vietnam nanti. Sementara 2 pemain baru naturalisasi yakni Nathan Joaon dan JIZ dipastikan bisa membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang. 2 pemain tersebut telah menyelesaikan proses pengalihan kewarganegaraan dan status federasi ke FIFA.
Kabar apik datang dari pemain baru Timnas Indonesia Jay Izzes yang dipercaya pelatih untuk bermain penuh pada pekan ke-30 Seri B dini hari tadi, Sabtu 16 Maret melawan Palermo. Bertamu ke kandang Palermo, Venezia berhasil mencuri 3 poin setelah menang telak dengan skor 0-3. Sementara Jay Izzes yang bermain sebagai bek tengah mendapatkan nilai 7 pada pertandingan tersebut dikutip dari SofaScore. Penampilan Jay Izzes hari ini akan menjadi modal apik sebelum ia berangkat ke Indonesia nanti. Laga kontra Palermo tersebut juga menjadi pertandingan terakhir sebelum FIFA Matchday. Artinya, kini Jay Izzes akan siap-siap untuk bertolak ke Indonesia. Ya, Jay Izzes sendiri masuk dalam daftar 28 pemain yang akan berkumpul di tanah air mulai besok 17 Maret. Agenda latihan pertama akan digelar 1 hari setelah pemain dikumpulkan. Jay Izzes pun sempat mengaku tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Menarik dinantikan bagaimana duetnya dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner untuk mengawal lini pertahanan Garuda. Bek Persija Jakarta Rizky Ridho Ramadhani kembali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk melakoni 2 pertandingan kontra Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 22 tahun itu masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk melakoni 2 pertandingan krusial untuk tim merah putih itu. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mendoakan pemain andalan di lini pertahanan Macan Kemayoran itu bisa menampilkan performa terbaik bersama Timnas Indonesia. Diketahui ex-pemain Persebaya Surabaya itu masih akan memperkuat klubnya pada pekan ke-29 Liga 1 kontra Persik Kediri Sabtu 16 Maret nanti sebelum bergabung TC Squad Garuda. Pelatih berkebangsaan Jerman itu pun berharap pemainnya bisa kembali bergabung dengan skuad Persija Jakarta dalam kondisi prima untuk menatap sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah merilis nama-nama pemain yang akan dibawanya dalam pemusatan latihan di Jakarta. Dari 37 nama yang dirilis, tak didapati nama seorang Amar Berkic yang membuat para pecinta sepak bola nasional mengernyitkan dahi. Pasalnya, sang pemain merupakan bagian dari Timnas Indonesia U17 yang bermain di Piala Dunia U17 lalu dan cukup bisa memberikan penampilan yang baik saat bersama Timnas Indonesia. Namun, kini Indra Syafri mengungkap alasan mengapa tak memasukkan nama pemain berdarah Bosnia itu dalam skuadnya. Dalam penjelasannya, Coach Indra menyatakan bahwa Timnas Indonesia U20 saat ini belum membutuhkan tenaga dari Amar. Dan ia menilai potensi berkembang lebih baik jika sang pemain tetap bersama klubnya saat ini. Namun demikian, Coach Indra juga menjanjikan pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memanggil sang pemain di masa mendatang, meskipun hal itu diakuinya cukup sulit untuk dilakukan. Kita nantikan bersama apakah dengan sejalannya waktu akan ada nama Amar Berkic di tubuh Timnas Indonesia U20. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner berhasil tampil ciamik saat membela Jong Ultrecht dalam lanjutan RST Divisi pekan ke-30 Sabtu 16 Maret dini hari tadi. Pada laga ini, Ivar Jenner berhasil mengukir 1 assist dan menjadi pemain terbaik saat Jong Ultrecht menjamu FC Emmen. Meski gagal mengantar Jong Ultrecht meraih kemenangan, namun ia berhasil menjadi pemain terbaik dalam laga ini. Pada pertandingan ini, Ivar Jenner tampil penuh selama 90 menit dan diplot sebagai gelandang sayap. Ivar Jenner memang benar-benar memikat pada laga ini. Berkat performa apiknya, SofaScore pun memberikan nilai 8 kepada pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Nilai tersebut adalah yang terbaik dari semua pemain dari kedua tim yang berlaga di pertandingan tersebut. Performa apik Ivar Jenner itu tentu menjadi kabar baik sekaligus modal apik bagi sang pemain sebelum pulang ke Timnas Indonesia.